Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, tekan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih. Dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih. Lalu Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, tekan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada.
Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih. Dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat. Tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, Sobat Trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih. Halo Sobat Trader, apa kabar semuanya? Saya dengan Sari dari Forex Impro, bersama saya hadir pada sore hari ini Bapak Michael Yudi. Apa kabar Pak Michael? Kabar baik. Oke, Pak Michael adalah analis dari Java Global Futures. Oke, materi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan support resistance valid menggunakan candlestick. Oke, kami ingatkan juga bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama lengkap pada akun jamnya. Jika tidak, maka admin akan meremove sementara. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Oke, kita mulai saja webinar kita pada sore hari ini. Saya persilakan Pak Michael Yudi. Oke, kita mulai. Oke. Ada apa nih? Pak Febrianta ya, Pak Jainal Abidin, Pak Dealova, Pak Chandra, dan Ibu apa nih? Ibu Saud ya. Gimana udah trading ya? Bapak Ibu sudah pernah trading sebelumnya? Trading forex, gold atau oil? Saya mau konsisten profit 20 USD per hari, tapi saya sulit sekali. Mohon sarannya. Oke. Oke, kita bahas nanti, Pak. Ada lagi? Ini yang lainnya udah trading nggak? Tuh kayak tadi kalau Pak Febrianta langsung ya, to the point. Sudah trading tapi mau profit $20 per hari. Oke. Yang lainnya ada nggak yang udah pernah trading atau ada yang belum pernah trading deh? Mungkin jawaban kebalik pertanyaannya. Saya masih floating UJ. Wah, ini udah trading semua nih, udah floating ya. Ada lagi? Atau yang nggak pernah, belum pernah trading, boleh di komen atau buka mic-nya. Silakan. Jadi kalau udah pernah trading semua, kita langsung lompat ke ini yang lebih ini. Lebih apa ya? Kata orang apa? Daging semua nanti. Bukan kulitnya doang. Oke. Oke, kita
langsung ya. Jadi topiknya itu bagaimana cara menentukan support resisten valid menggunakan candlestick. Oke. Share dulu, share. Support resisten valid ya. Support atau resisten. Pertama support resisten dulu artinya ya. Support dan resisten. Ya, support dan resisten itu sederhananya ya, itu kalau level-level support itu, yaitu yang biasanya ada di sini di bawah ya, level support. Support itu di mana harga sulit tembus ke bawah ya, sulit untuk tembus ke bawah lagi. Ya, ini level-level support nih, yang saya garis ini. Nah, dia ketahan di level support ya, atau bahasa gampangnya itu kalau misalkan itu ya kalau ada ini seperti lantai lah, lantai gitu ya. Kalau dia barang jatuh ke bawah itu ketahan di lantai gitu ya. Kemudian resisten itu yang atas, di atas. Di mana harga sulit tembus ke atas. Nah, ini level-level resisten. Ya, level-level resisten. Ya, ini bukan berarti support atau resisten itu di fix di satu level saja ya. Tapi itu lebih ke area ya. Tapi saya garis ini aja. Anggapnya di sekitar level sini ya. Ini level resisten. Nah, ini adalah harga sulit tembus ke atas, itu namanya resisten. Ya, ini kalau diumpamakan ya ini kayak atap gitu ya, atap rumah lah ya. Kalau dia kita lempar itu barang ke atap tuh dia ketahan di atas, kemudian dia balik lagi turun ke bawah gitu ya. Karena gaya gravitasi. Oke. Nah, itu adalah support dan resisten. Bawah itu support, atas itu resisten ya, support dan resisten. Ya. Atau mungkin ada juga yang sebut ini area-area supply dan demand gitu ya. Area demand bawah, area supply di atas. Ya. Oke. Ini kemudian menggunakan candlestick. Nah, kalau menggunakan candlestick ya kita tambahin berarti ini kan sebenarnya udah ada candlestick, cuman bagaimana menentukan support resistance valid menggunakan candlestick. Ya, jadi candlestick ini kan ada di atas ini kan ada bentuk-bentuk grafik ya, ada namanya bar chart, candlestick, line chart. Nah, kita pakai candlestick. Nah, kalau kita pakai candlestick ya berarti kita lihat, nah jadi candlestick ini kita bisa lihat perilaku daripada pasar. Jadi bukan hanya bentuk-bentuknya seperti lilin ini aja nih, ya tapi bentuk-bentuk ini sebenarnya kelihatan pola daripada pasar. Apakah ini dia itu cenderung mau naik atau mau turun, atau ini cenderung dikuasai oleh buyers atau dikuasai oleh sellers ya. Ini kelihatannya cenderung dia nih buyer sama seller kok sama kuat. Dia buyer muncul dengan kekuatan besar. Wah itu kisahnya begitu untuk candlestick ya. Bisa kita lihat perilaku pasar melalui pola-pola candlestick. Ya, jadi kita ini kan dikombinkan jadi support resisten. Jadi kita lihat yang valid itu di mana menggunakan candlestick. Oke, kita lihat di sini. Kita kecilkan lagi. Nah, misalkan contoh seperti ini. Ini saya tandain. Nah, ini ya. Ini saya tandain. Oke. Oke, ditandain di sini ya. Saya gedein ya, gedein. Oke, gedein. Nah, misalkan ini. Nah, ini kan kita lihat di sini. Ini kan tadi kan kita lihat ini kan level-level top itu ya kita bisa jadi patokan untuk level resisten ya. Harga tertinggi di atas puncak ya. Itu kita bisa tambahin ini garis horizontal line. Kita pencet di sini satu, kemudian pencet lagi sini satu. Nah, ini jadi horizontal line. Ini kan level top ini jadi kita bisa acuan sebagai level resisten gitu ya.
Tapi bukan berarti level resisten itu hanya di satu level ini aja, tapi ini lebih ke area gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ke samping kanannya. Nah, di sini ada candlestick nih yang di mana ini ada apa namanya nih? Bayangannya shadow-nya panjang ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini juga sebenarnya bisa lihat ini jadi patokan-patokan untuk di mana ini valid, di mana support atau resistennya valid gitu ya. Di mana di sini ada ketika dia dari bawah naik ke atas, ya kemudian dia di sekitar level sini dia itu ada rejection daripada seller. Nah, di mana nih seller ya. Pokoknya kalau seller masuk itu cenderung harga turun ya. Kalau seller lebih kuat cenderung harga turun. Kalau buyer lebih kuat cenderung harga naik ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ini harga sempat naik ya. Ini kalau dikecilkan dia sempat naik ya. Kalau dikecilkan lagi ya ini sempat naik ya. Kita lihat di sini ya. Ini kan D1. Kalau kita kecilkan lagi di M15 gitu ya. Kita kecilkan di M15, mana dia tadi? Kita kecilkan di M15. Itu pasti sudah sempat juga dia ini tembus ya. Coba mana? Di M15. Nah, ya ini kan level yang ini kan, gitu ini. Oke, kita lihat di sini, ya kan sudah sempat tembus ya, tembus. Nah, tembus di sini kan, ini kan saya hilangin lagi. Nah, dia sudah sempat tembus di sini. Ya, di sini tembus ya. Tembus. Nah, ini kan sudah kalau H1 ini sudah closing candle di atas nih. Nah, ini kan kita lihat di H1. Kalau di H4 kita perhatikan di H4 kita ini geser. Nah, di H4 juga sebenarnya sudah closing candle di atas level tadi ya yang ini enggak ke sini. Tapi kalau di D1, nah di D1 ada perbedaan. Di D1 kita lihat di D1, nah di kita di D1 ada sini rejection. Nah, ini memang kita bisa perhatikan di time frame. Jadi time frame kita jangan hanya satu time frame, kita bisa lihat di time frame yang lebih besar ya. Kalau di H4 tadi dia sudah closing di atasnya level high sebelumnya, level top ini. Tapi kalau di D1 dia ada rejection. Nah, ini kita perlu perhatikan. Berarti secara harian ini ya, sebelum dia closing market ya, si seller nggak mau harga lebih naik lagi. Nah, kita bisa perhatikan inilah level rejection di mana nih sekitar level resisten ya, tapi dia hanya menahan kondisi saat ini, dia hanya menahan supaya harga tidak naik lagi ya. Tapi kalau kita lihat di sini pergerakannya ya, dia sempat turun ya, sempat turun, tapi kemudian kan buyer ambil lagi ya, masuk lagi cukup besar ya, sehingga dia menaikkan lagi. Nah, ketika dia menaikkan lagi, karena seller nggak bisa langsung ambil, langsung bombardir dengan kekuatan penuh ya. Dia itu mencoba untuk menahan ya, ditahan, tapi buyer masuk lagi. Nah, seller nggak kelihatan di sini kan, dia nggak menahan, langsung dia balikin lagi di sekitar level sini. Dibiarkan dulu ya, baru ketika dia naik dikit lagi, disinilah dia tahan lagi posisi selnya. Nah, ketika di sini ya dia tahan, dia masuk lagi, tidak ada perlawanan karena ini kan bearish candle secara daily kan. Dia masuk lagi, tidak ada pertahanan lagi dari buyer, dia masuk lagi, tidak ada pertahanan lagi dari buyer. Ini kan 3 bearish candle berturut-turut ya. Nah, ini berarti dia sudah istilahnya menguasai akan pasar ya, dia sudah menguasai pasar sehingga buyer sepertinya tidak lagi mau melawan karena ini sudah kalah 3 kali nih, 3 hari berturut-turut kalah gitu kan. Sehingga nih level ini tetap menjadi resisten kuat untuk dia tidak tembus ke atas. Dia kalaupun dia turun kan, kemudian dia naik lagi, ketahan di sekitar level sini. Nah, inilah level resisten kuat atau resisten valid ya. Kalau di judul kan namanya valid gitu ya. Ini valid ya. Nah, kita bisa sebenarnya kalau udah begini ya, apalagi ini kelihatan ya, ini adalah pola bearish engulfing.
Ya, ini bearish engulfing di mana bearish candle ini menaungi akan bullish ini, baik high-nya, low-nya, baik closing candle-nya itu di bawah low bullish candle sebelumnya. Jadi kalau kondisi begini, wah ini kita kuat untuk kita ambil posisi open sell di next candle ya. Kalau mau tambahin Fibonacci retracement boleh, tapi ini udah kuat nih kita ambil posisi sell ya berdasarkan kisah tadi ya. Jadi kisah itu bukan sekedar kisah, tapi itu adalah kita bisa baca perilaku dari pasar kenapa harga naik turun tadi ya. Oke, ini kita lihat di sini. Ini kita bisa lihat, ini kita bisa sell di sini. Ya, sell di sini. Kita sell di sini, kita sell di sini ya. Ini kita bisa misalkan pasang stop loss di atasnya high sebelumnya di sini. High sebelumnya kita tambahin, kita warnain merah misalkan. Supaya kelihatan ini stop loss ya. Oke, ini secara daily ya. Tapi hal yang sama ini bisa dilakukan di time frame yang sama. Oke. Contohnya aja di daily. Nah, di daily kita lihat di sini. Ini kan stop loss-nya ya kan, berarti kan kalau dia dari posisi open tadi di sini kan. Open-nya kan di sini. Open-nya kan di sini ya. Di open candle ya. Misalkan di open candle itu di harga berapa nih? Di 67934. 67934 saya tandain ya. Nah, itu ya 934. Oke, stop loss-nya di atas high sebelumnya, di atas bearish candle-nya di 69118. Ya, ini kan kalau D1 jadi besar ya. Jadi ini sekitar berapa nih stop loss-nya? Oke, stop loss-nya sekitar ini contohnya 118 pip. Ini kalau di D1 ya, kalau di H4 bisa lebih kecil ya. Tapi contohnya pola yang sama kurang lebih seperti ini. Oke, ini kita lihat di sini. Ini kan di 118 sekitar 120 pip lah ya. 120 pip kalau main 0,1 lot berarti $120 stop loss-nya contoh ya. Oke, kita lihat di sini. Berarti kan udah kuat. Ini udah kuat. Kalau udah kuat begini, kita tidak ragu, kita ambil open sell kan? Kita open sell. Nah, kemudian take profit-nya di mana? Ya di bawah ya menuju kepada apa namanya? Low sebelumnya atau support sebelumnya. Berarti di sini TP-nya terdekat adalah di sini. Nah, kita tandai hijau. Hijau. Nah, oke di sini ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita lihat ya. Kita open sell di sini, floating profit turun ke bawah, naik ke arah BP, ya kemudian dia turun lagi, kemudian level TP di sini. Nah, kalau kita level di TP di sini kan, berarti TP-nya itu kurang lebih 260 pip atau $260 kalau main 0,1 lot. Sedangkan SL-nya kan di sekitar $120 ya. Berarti udah 1:2 lebih ya. Ini risk reward rasio-nya 1:2 lebih. Nah, ini kita bisa kerjakan hal yang sama di time frame yang lebih kecil. Ya, tapi kita lihat di sini risk reward-nya pun jelas ya, kita lebih gede ya 1:2 lebih ya, 1:2 lebih ya. Jadi kita lihat di sini, kita kena TP di sini kan 260 pip atau $260 main 0,1 lot. Nah, ini contoh-contoh kita lihat di sini dengan menggunakan candlestick kita bisa baca pola pergerakan pasar sehingga kita lihat ini level-level memang level resisten support valid ya. Itu oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lihat contoh kasus yang lain? Silakan Bapak Ibu. Oh tadi itu Bapak Febri mau $20 per hari ya. Profit $20. Oke, nanti kita coba nih Pak Febri dengan seperti yang ini kita lihat cuman pola $20 per hari kita bisa dapatkan ya. Kita langsung contoh aja kasus dari chart ya. Sehingga $20 sehari itu yang sebenarnya tidak sulit. Oke. Oke, kita lihat di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa nih? Pak Janail ya. Saya sudah bisa trading tapi masih bingung untuk buat garis support dan resisten ya. Oke, sederhananya adalah kalau ini dikosongkan dulu. Oke, sederhananya ini ada ujungnya nih paling tinggi. Nah, paling tinggi itu level puncak top
Nah, tinggal tambahin aja garis horizontal. Nah, itulah level resisten ya. Walaupun nanti kalau mau area sih bisa, tapi anggap aja di situ level resisten sekitar level sini. Ya, ini level resisten. Terus kalau support yang paling bawah lembah ini, yang paling ujung bawah nih ya, dipencet lagi. Nah, ini level support. Nah, ketika dia naik, ketahan di sekitar level resisten, dia turun, ketahan di sekitar level support. Nah, gitu. Sederhana ya. Oke, kemudian apa nih? Besar juga close apa nih CL-nya. Ya, ini kan karena tadi di time frame D1, oke? Karena kita mau menyambung tadi ya $20 per hari, kita bisa ke time frame yang lebih kecil. Atau mau permintaan, request pair apa nih yang mau dibahas? Silakan Pak Febrianta. Mungkin ada pair apa yang sering tradingkan kan? Ya sekalian ya. Coba, ada nggak Pak Febrianta mau pair apa? Apa nih? New Zealand Japanese Yen, ada Pak Jainal. Oke, New Zealand Japanese Yen. New Zealand Japanese Yen. Kita ke New Zealand Japanese Yen. Oke, New Zealand Japanese Yen. Nah, kita di sini ya. New Zealand Japanese Yen. Oke, kita ke time frame yang M15. M15. Oke, kita ke M15. Kita lihat kondisinya di sini. Nah, oke. Kita lihat kondisinya. Misalkan, oke, kita lihat itu pola-pola. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kita nih, ini kan kita lihat, ini kan tadinya level-level low ya, yang sini nih, low. Oke. Nah, ini juga kita bisa perhatikan. Ini kan level low atau support ya, bisa dianggap kan. Kemudian kita lihat di sini supportnya tembus di sini. Ya. Ini supportnya tembus di sini kan. Oke, kita lihat di sini. Oke, tunggu kita tambahin. Oke, nah ini kan level support. Nah ini ya level support di sini. Ini level support. Oke, ini kan level support. Ya kemudian di sini dia tembus. Nah, jadi yang tadinya support jadi resisten. Ya itu support become resistant. Support become resistant. SBR ya. Support become resistant. Ketika dia udah turun ke bawah, dia naik lagi. Nah, ini yang tadinya support tadi become resistant di sini ya. Jadi udah become resistant ya, become resistant. Jadi ini level-level yang tadinya support jadi resisten. Oke. Jelas ya? Nah, ketika ini kan time frame M15, oke. Ini support become resistant. Oke, kita lihat berarti kita siap-siap untuk open sell. Tapi jangan langsung open sell di level tersebut dengan tidak ada tambahan backup konfirmasi. Nah, kita harus ada backup konfirmasi, yaitu apa di sini? Di sini ada pola bearish engulfing. Kelihatan ya, bearish engulfing. Bearish engulfing itu di mana dia menaungi ya engulf ya, di mana ini bearish candle-nya itu high-nya lebih tinggi, low-nya lebih rendah, dan closing candle-nya di bawah low bullish candle. Ini namanya bearish engulfing. Ini pola akurasi yang tinggi ya. Maksudnya kalau terjadi begini berarti cenderung itu kuat untuk turun ya. Ini bukan sekedar gambar di mana merah lebih panjang daripada hijau, tapi ini merupakan pola di mana kita bisa lihat perilaku pasar di mana big seller sedang masuk pasar gede ya. Jadi dia turun ya, dan turunnya cukup dalam. Nah, ketika dia pola begini sudah muncul, maka kita udah tadi support become resistant. Ya, poin pertama tadi apa? Support become resistant sudah oke ya. Yang pertama kan support become resistant, support become resistant ya, resistant. Oke, ini kan tadi singkatannya ya. SBR.
ya, SBR. Oke. Kemudian tambah lagi ada pola apa namanya tadi? Bearish engulfing. Oke. Nah, udah dua pola, udah apa? Dua acuan ya. Sehingga di next candle kita bisa untuk open sell ya, di next candle ini. Yang di bawahnya itu ya kita bisa untuk open sell ya. Berarti kita bisa open sell di sini ya. Kita tandain ya. Nah, sekitar sini ya. Kita open sell atau di sekitar level berapa ini? Berarti ini di open 8501 ya, 8501 saya tandain. Oke, 8501 ya udah. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di atasnya high sebelumnya yang ini. Stop loss-nya di sini misalkan, di sini saya merahkan. Oke, sini ya stop loss. Sip. Oke, kemudian ke TP-nya. TP-nya berarti di mana? Tadi udah diinfoin sebelumnya, yaitu di low sebelumnya yang terdekat. Berarti di mana? Di sini. Nah, ini ya. Ini kan low yang terdekat kan? Ya, kita apa nih? Hijauin ya, hijauin. Kita hijauin. Kita hijau. Oke. Sini ya. Nah, ini kalau kondisi seperti ini berarti kan kena TP ya. Nih, ini bahkan ketika kita open nggak pakai floating langsung turun. Ya, turun ya. Kemudian closing candle 15 menit. Terus tanpa ini lagi perlawanan turun lagi kena TP di sini. Nah, bahkan tembus ke bawah di sini. Nah, poinnya di sini. Ini berapa pip? Berapa pip? Nah, kita lihat di sini dari open ke TP. Ya, TP ini 27 pip. Kalau main 0,1 lot berarti 27 dolar. Gimana tuh? Pak siapa tadi? Pak Febianta. Targetnya cuma berapa? 20 dolar per hari. Nah, ini 27 dolar. Gimana? Sudah tercukupi ya. Target 20 dolar per hari. Gimana Pak Febrianta? Oke. Nah, jadi kita menunggu seperti ini, pola seperti ini terjadi. Kalau nggak ada pola seperti ini, nggak usah trading, nggak apa-apa. Ya kan nggak masalah kan? Kan kita bukan hidup untuk trading ya. Kalau bisa trading apa gimana? Hidup untuk trading ya, trade for living ya. Trade for living ya, bukan Trading for living, living, Pak bukan Michael. living for trade. Ya kan jadi trade for living ya. Jadi kalau kita bisa trade for living ya begini, kalau 20 dolar tadi kan berarti kan kalau dirupiahkan berapa? 20 dolar kali 10.000 ya. Berarti berapa? 20 dolar kali 10.000 berarti 200.000 per hari. Ya, gitu ya contohnya ya. 200.000 per hari ya. Kalau dikalikan misalkan tadi berapa? 22 hari lah dalam trading dalam sebulan kan. 200.000 kali 22 berarti 4.400.000 ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, karena ini jelas kan karena pola bullish engulfing, bearish engulfing ini akurasinya bisa dikatakan tinggi. Ya, kalau udah terjadi maka tuh tinggi ya untuk dia benar ya. Tapi bukan berarti pasti benar ya, tidak dijamin pasti profit, tapi akurasinya tinggi. Ya kalau salah ya berarti kan karena level stop loss gitulah ya. Tapi kalau kita lihat stop loss yang ini, walaupun stop loss ini kita lihat stop loss-nya itu di 21 pip ya, 21 pip. Berarti kan lebih kecil ya. Lebih kecil. Tadi kan TP-nya 27 pip kalau diambil dapat TP kan. Jadi sebisa mungkin reward rasionya 1:1 atau lebih ya. Kalau 1:2 lebih baik. Kenapa? Kalau kita 1:2 ya kita cuman butuh akurasi atau win rate hanya misalkan 10 kali transaksi hanya butuh 4 kali profit aja itu udah profit ya. 6 kali loss. 4 kali profit, 6 kali loss ya. Jadi itu udah profit ya. Misalkan anggap aja apa namanya? Kalau kita misalkan SL-nya sekitar misalkan 30 pip contoh lah ya. 30 pip. Kemudian TP-nya kan berarti 1:2 kan 60 pip. Ya kan kalau misalkan
akurasi itu win rate-nya itu 40%, ya kalau 10 kali transaksi berarti kan kalau 10 kali transaksi berarti profitnya adalah transaksi profit maksudnya itu cuma 4 kali ya. Cuma 4 kali transaksi profit ya. Cuma 4 kali transaksi profit ya. Berarti cuman ya, saya tambahin aja cuman 4 kali profit ya. Oke, cuman 4 kali profit. Nah, berarti kalau begini, berarti kan 4 dikalikan 30 pip. Ya, anggap aja ini main 0,1 lot ya. 4 kali $30 lah ya. Kan karena 0,1 lot. Ya kan ini $120, ya kan? Oke. Misalkan kalau dia 6 kali loss kali $60, maaf kebalik. 4 kali $60, jadi 240 ya. Kalau loss cuman dikali $30 sama dengan berapa? Sama dengan 180 ya. Yang atas ini dolar ya. Berarti masih profit nggak nih, sobat trader? Masih profit berapa? Ayo. Masih profit berapa nih? Profit berarti 240 kurang 180 berarti $60. Nah, lebih seperti itu. Oke. Oke, ada lagi? Ya, Pak. Ada lagi nih pertanyaan, Pak. Tadi Ibu Saud ya, Pak, ya sudah direspon belum ya? Untuk menempatkan resisten dan support ya, ideal time frame di time frame berapa? Iya, time frame boleh bebas di mulai M15 boleh, M30, H1, H4, D1 boleh. Di W1 juga boleh. Jadi tergantung transaksinya memang mau di time frame lebih kecil. Kalau lebih kecil kan berarti kan poinnya, pipsnya kan lebih kecil ya. Jarak antara resisten supportnya juga lebih kecil. Oke, ada lagi nih Pak. Michael dari Pak Febrianta ya. Pak Febrianta semangat sekali nih hari ini. Saran dari Bapak, saya cocok trading di pair apa jika saya punya target 20 USD per hari, Pak? Oke, silakan. Iya, boleh untuk semua forex boleh Pak ya. Jangan di gold, jangan di oil, apalagi jangan di Nasdaq ya. Di trading forex ya. Kalau Bapak Febrianta biasanya trading di mana? Kalau tadi kan ini New Zealand Japanese Yen. Kalau di yang lain juga boleh ya. Misalkan di yang ini kan cross apa namanya? Cross pair ya. New Zealand Japanese Yen kan, bukan terhadap dolar kan. Kalau yang terhadap dolar juga boleh, misalkan yang mana gitu boleh. USD Swiss franc boleh, USD Japanese Yen boleh ya. Boleh kita misalkan coba boleh pilih, silakan Pak. Mungkin yang sering ditradingkan apa kita langsung lihat aja chartnya. Boleh silakan. Mau di pair apa? Yang forex ya, jangan gold. Jangan gold, jangan oil atau silver atau Nasdaq. Silakan Pak, GBP JPY. Boleh, kita ke GBP JPY. GBP JPY. Oke, kita lihat GBP JPY. Oke, kita di time frame lebih kecil ya, M15. M15. Oke, contoh kita kecilkan dulu polosin ya. Jadi kalau kalaupun kita lihat harga histori di masa lalu itu kita bisa sebagai acuan ya, karena bukan indikator ini. Ya, kalau indikator kalau kita di masa lalu itu mungkin ada adjustment dari indikatornya. Tapi kalau kita lihat langsung candlestick, maka dia tetap candlesticknya nggak berubah ya. Nggak, kalau kita deketin, oh dia semakin besar, ya kan? Atau harganya berubah, enggak, tapi sesuai ya.
Jadi kita bisa jadi untuk backtest kalau kita lihat harga di masa lalu gitu ya. Jadi disarankan Bapak Ibu supaya lebih yakin tradingnya itu di backtest. Strategi apapun di backtest ya. Jadi hasil backtest, apalagi misalkan minimal 100 kali misalkan di backtest, hasilnya jelas profit, ya maka strategi yang sama bisa dilakukan untuk di real akun dan menghasilkan profit dengan tidak ragu-ragu ya, karena sudah di backtest. Oke, kita contoh misalkan di GBP/JPY. Oke, kita contoh di GBP/JPY. Oke, kita di GBP/JPY kita agak jauh misalkan kita contohkan. Oke, ini contoh. Oke, ini contoh. Nah, ini ya, misalkan contoh ya. Ini kan pokoknya yang atas-atas itu jadikan resisten ya. Misalkan atas ini resisten. Nah, gitu ya. Itu resisten. Kita oke, ini resisten. Ini bawahnya juga jadi resisten boleh ya. Oke. Kemudian kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Oke, kalau ini kita lihat, ini kan ada bullish, ini ada bearish. High-nya kita lihat, high-nya di sini 160.055. Sebelahnya berapa? 054, masih lebih pendek. Ya, ini belum bearish engulfing karena masih lebih rendah high-nya. Oke, kita ke sebelah lagi sini. Jadi nggak usah diambil. Kalaupun benar turun, jangan menyesal, tidak apa-apa. Masih ada kesempatan lain. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat di sini. Nah, kita kan di level resisten di sini. Nah, kemudian ada ini namanya bearish engulfing. Oke. Bearish engulfing. Oke, ini kan bearish engulfing ya. Saya tandain ini bearish engulfing. Ini kan bearish engulfing ya, yang ini. Jelas ya, jelas banget karena ini atas bawahnya lebih rendah, closing candle lebih rendah daripada low. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Oke, di sini ya. Nah, di sini kita di next candle kita bisa untuk open sell. Ya, misalkan di next candle berarti di sini. Di next candle itu kita bisa open sell berarti di sini ya. Ini open candle kan di sini ya. Kurang gede ya, atau yang kanan ya. Kita di kanan. Ini opennya di sini ya, 159 862 159 958 udah bener. Nah, ini kan open kita bisa langsung open sell ya. Ternyata dia naik ke atas, ya nggak ada masalah kan? Karena stop loss kita kan di atas ini. Kan di atas ini stop loss-nya. Oke, stop loss-nya di sini. Oke, TP-nya berarti di mana? TP terdekat adalah di low ini. Yang sini, ya. Low sini ya, yang kan terdekat. Oke, ini kan di berapa? Kalau kita lihat di sini, yang ini berarti di sini. Oke, saya tandain di sebelah kiri. Oke, di sini ya. Ini kan low-nya di 159.663. Oke. Oke. Nah, kok hilang lagi? Oke, ini ya 163. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kan sempat floating loss, tapi tidak stop loss. Ya, kemudian kita lihat balik kembali ke bawah. Kemudian level TP di sini. Kena sekitar level TP di sini. Yang ini garis ini. Nah, TP ya berarti TP-nya berapa? 159.95 ke 159.66. 95 kurang 66 berapa? Berarti berapa? 29. Nah, 29. Berarti 29 berarti sudah $29. Ya, $29. Sudah kena TP nih Pak Febrianta di $20 kalau mau cuma $20 ya. Ini $29. Dapat lebih nih. Target cuma 20, dapat 29.
Oke. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, kita dapat $29. Gimana Pak Febrianta? Cukup jelas? Ini dapat $29 trade-nya. Tadi target cuma $20. Jadi dapat 29. Oke, jelas ya? Nah, ini kita bisa dapatkan ya. Jadi target $20 per hari bisa tercapai, bahkan lebih ya. 29 tadi dari 27 ya, itu bisa dapatkan. Jadi kita lihat ini jelas polanya. Jadi perlu nggak belajar yang lain? Ya sebenarnya kalau di sini kenapa cari yang lain gitu ya. Dijalankan. Oke, Sobat Trader, ada lagi yang ingin bertanya, silakan mungkin bisa menulis di kolom chat atau bisa langsung bertanya ke Pak Michael Yudi. Dikresi terus yang itu. Dikresi. Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Michael Yudi. Atau ada lagi yang mau dibahas Pak Michael Yudi? Ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Bagi Bapak Ibu yang sudah ada akun real ya langsung dipraktekkan saja. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum ada, ya udah jelas kan strateginya, udah bisa masuk profit, langsung join aja. Oke, terima kasih Pak Michael Yudi. Terima kasih untuk penjelasannya. Sobat Trader sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Berarti kita mau mengakhiri acara webinar kita pada sore hari ini. Jika Sobat Trader masih ada pertanyaan seputar trading, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures, atau Sobat Trader ingin mendapatkan layanan edukasi dan signal trading harian setiap hari, Sobat Trader dapat juga join di Java Simpro Premium. Bagaimana caranya? Juga Sobat Trader bisa menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Oke, terima kasih Sobat Trader. Selamat sore, salam cuan. Salam cuan. Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat Trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada.
Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih. Dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih.